Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Tentang penafsiran ayat ini ada beberapa pendapat ulama. Di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan bahwa Ibnu Zaid ini berkata, qala Ibnu Zaid, yakni rahmatan lil mu'minina khassatan. Rahmat di sini hanya khusus bagi kalangan kaum yang beriman, yang percaya dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagi kaum yang tidak beriman, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya menjadi fitnah bagi mereka, menjadi ujian bagi mereka. Ini menurut Ibnu Zaid yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi. Beliau juga mengutip pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas, huwa amun fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Faman amana fa huwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Wa man lam yu'min fa huwa rahmatun lahu fid dunya bi ta'khiril adabi anhum wa raf'il masyikh wal khasfi wal istiqsal anhum. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Ini di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi orang yang beriman dan sekaligus sebagai rahmat bagi orang yang tidak beriman. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman ini di dunia dan akhirat. Di dunia mendapatkan rahmat, di akhirat juga mendapatkan rahmat. Dan bagi orang kafir, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga sebagai rahmat, tetapi hanya berlaku di dunia. Dengan cara siksanya tidak langsung ditimpakan kepada mereka, namun diakhirkan, ditunda nanti sampai akhirat. Kita sudah tahu sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kaum kafir ketika di periode Mekah mereka mengintimidasi, mengganggu, bahkan mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengusir dari tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika periode Madinah mereka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di perang Uhud, para sahabat ketika melihat Rasulullah terluka, banyak darah yang mengucur di wajahnya, Rasulullah diminta oleh sahabatnya untuk mendoakan kehancuran bagi kaum kafir. Namun apa jawaban Rasulullah? Aku diutus bukan sebagai pelaknat, aku diutus sebagai rahmat. Dan Rasulullah mendoakan mereka, orang yang menentang, orang yang memerangi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wah, ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Apakah mereka hancur? Tidak. Bahkan sampai hari kiamat nanti, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah ini masih ada. Mereka tetap mendapatkan rahmat Rasulullah di dunia. Beda dengan umat-umatnya Rasul, para Rasul terdahulu. Ketika mereka menentang, memerangi, tidak beriman kepada para Rasul, mereka diberi tenggang waktu. Setelah melewati tenggang waktu, mereka ditenggelamkan, mereka dikutuk, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah
kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak dijadikan seperti umat-umat terdahulu. Ini semua karena diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan nikmat yang terbesar kepada kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Itulah pengertian dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga kita ditambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan saling mencintai antar umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma